Hari ini, Sahara terlihat seperti dunia yang hampir mati. Lautan pasir membentang sejauh ribuan kilometer. Angin panas bergerak tanpa ampun. Dan di siang hari, suhu di permukaannya dapat membakar kehidupan hanya dalam hitungan jam. Sulit membayangkan bahwa tempat sekeras ini pernah menjadi salah satu wilayah paling hidup di bumi. Karena ribuan tahun lalu, di tempat yang kini dipenuhi bukit pasir, pernah mengalir sungai-sungai besar. Danau raksasa memenuhi daratan Afrika Utara. Rumput hijau membentang hingga cakrawala. Kawanan hewan liar bergerak bebas. Gajah, jerapah, bahkan kuda Nil pernah hidup di tempat yang hari ini dipenuhi bukit pasir. Bahkan manusia meninggalkan lukisan di dinding batu, menggambarkan dunia yang kini terasa mustahil untuk dipercaya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana wilayah yang pernah dipenuhi kehidupan berubah menjadi gurun terbesar di planet bumi? Apa yang sebenarnya terjadi pada Sahara? Dan mungkinkah perubahan seperti itu kembali terjadi di tempat lain di bumi? Sahara berasal dari bahasa Arab, yakni As-Sohro, yang secara harfiah berarti gurun yang luas. Sebuah nama yang selama ribuan tahun melekat pada wilayah penuh panas, kekeringan, dan ketidakramahan alam. Wilayah yang hari ini dipenuhi bukit pasir, dahulu merupakan bentang alam hijau yang dipenuhi sungai, danau, dan padang rumput luas. Dan itu bukan sekedar dugaan. Para ilmuwan menemukan jejak sungai purba yang terkubur jauh di bawah lapisan pasir Sahara. Melalui citra satelit modern, pola aliran air kuno mulai terlihat dari angkasa. Jalur-jalur besar itu menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu, air pernah mengalir melintasi jantung Sahara. Di beberapa wilayah, para peneliti bahkan menemukan dasar danau purba yang kini telah berubah menjadi tanah kering dan retak. Tetapi bukti paling mengejutkan datang dari dinding-dinding batu kuno. Di tengah gurun yang hari ini hampir tidak memiliki kehidupan, ditemukan lukisan prasejarah yang menggambarkan jerapah, gajah, antelop, hingga kuda Nil. Lukisan itu menjadi petunjuk penting bahwa ribuan tahun lalu, wilayah ini pernah menerima hujan dalam jumlah besar. Para ilmuwan kemudian menyebut periode tersebut sebagai Green Sahara. Namun, dunia hijau itu perlahan mulai berubah. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Sahara terbentuk melalui gabungan berbagai mekanisme iklim bumi yang bekerja perlahan selama ribuan tahun. Secara umum, ada 4 faktor utama yang membentuk Sahara menjadi seperti hari ini. Pertama, perubahan orbit dan kemiringan bumi. Kondisi yang mengubah distribusi panas matahari di Afrika Utara. Kedua, perubahan sistem monsun dan pergeseran sabuk hujan tropis dari wilayah ekuator. Ketiga, pengaruh sirkulasi atmosfer global yang menciptakan zona udara kering di wilayah Sahara. Dan keempat, kondisi geografis seperti pegunungan yang memperkuat kekeringan di beberapa bagian Afrika Utara. Semua faktor itu saling terhubung, membentuk salah satu lingkungan paling ekstrim di planet bumi. Namun dari semua faktor tersebut, perubahan orbit bumi dan pergeseran sistem hujan tropis menjadi penyebab terbesar terbentuknya Sahara modern. Perubahan ini berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai siklus Milankovitch. Dalam rentang waktu ribuan tahun, kemiringan sumbu dan jalur orbit bumi perlahan berubah secara alami. Dan perubahan kecil itu memengaruhi distribusi panas matahari di permukaan bumi. Ribuan tahun lalu, Afrika Utara menerima panas musim panas jauh lebih besar dibanding hari ini. Daratan Sahara menjadi lebih hangat, dan panas itu mulai memengaruhi sistem hujan tropis di sekitar wilayah ekuator. Pada masa itu, sabuk hujan tropis bergerak lebih jauh ke utara. Monsun Afrika membawa udara lembab dari Samudra Atlantik, lalu menurunkan hujan secara rutin di wilayah Sahara.
sungai mulai mengalir melintasi Afrika Utara. Danau besar terbentuk di berbagai wilayah. Dan vegetasi perlahan menyebar di tanah yang hari ini dipenuhi lautan pasir. Namun kondisi tersebut tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, posisi dan kemiringan bumi perlahan kembali berubah. Panas musim panas di Afrika Utara mulai melemah. Dan ketika daratan mulai kehilangan panasnya, sistem hujan tropis perlahan bergerak kembali mendekati ekuator. Monsun Afrika mulai kehilangan kekuatannya. Hujan datang semakin sedikit setiap tahun. Sungai mulai menyusut. Danau perlahan mengering. Dan vegetasi mulai mati. Sedikit demi sedikit, dunia hijau itu mulai menghilang. Dan ketika lingkungan mulai berubah, kehidupan perlahan mulai meninggalkan Sahara. Kawanan hewan bermigrasi menuju wilayah Afrika yang masih dipenuhi sabana dan sungai. Di sanalah, banyak spesies kembali menemukan sumber air dan vegetasi yang masih mampu menopang kehidupan mereka. Namun, bagi sebagian lainnya, perubahan itu datang terlalu cepat. Ketika Sahara berubah semakin kering, banyak spesies kehilangan habitat yang selama ribuan tahun menjadi rumah mereka. Dan manusia purba pun menghadapi pilihan yang sama, bertahan atau pergi meninggalkan Sahara. Para ilmuwan percaya, perubahan iklim di wilayah ini kemungkinan ikut mendorong perpindahan manusia menuju daerah yang lebih subur, seperti lembah Sungai Nil. Pada akhirnya, Sahara bukan hanya sebuah gurun. Ia adalah saksi dari perubahan besar yang terjadi di planet ini. Perubahan yang berlangsung perlahan, namun meninggalkan jejak yang sangat dalam. Dari dunia hijau yang dipenuhi sungai dan danau, hingga berubah menjadi lautan pasir yang membentang tanpa akhir. Semua itu terjadi bukan dalam satu peristiwa, melainkan melalui waktu yang panjang, siklus iklim, dan perubahan alam yang terus bekerja tanpa henti. Dan jejak dunia itu masih tersimpan hingga hari ini. Di bawah pasirnya, tersembunyi sungai purba. Di dalam batu-batunya, tersimpan gambaran kehidupan yang pernah ada. Dan di atas permukaannya, angin terus menghapus dan membentuk ulang wajah Sahara setiap hari.